Sekarang kita akan lanjut ya. Kita akan lanjut. Ayat yang keempat. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Sampai di situ ya. Ini poin yang kelima. Tidak mencemarkan diri dengan wanita. Saudara wanita, tidak usah tersinggung, cepat-cepat tersinggung. Wah, kami ini orang cemar. Tidak. Sebab perkataan wanita di sini mempunyai arti dalam bahasa Alkitab. Saya sudah jelaskan dulu, tetapi sekarang saya jelaskan lagi. Ini bukan berarti bahwa tidak boleh menikah. Ini bukan berarti bahwa tidak boleh menikah. Tetapi dalam kitab Wahyu ini ditampilkan ada dua wanita. Sebetulnya ada 3 wanita. 2 yang jelek, 1 yang indah. Dalam kitab Wahyu ini ada 3 wanita. Ada 3 wanita. 1 yang bagus, 2 yang jelek. Yang bagus ini mempelai perempuan Kristus. Ini yang bagus. Wahyu 12 ayat 1. Ini yang bagus. Ini pengikut Tuhan. Ini yang bagus. Ini gereja Tuhan yang disebutkan menjadi tubuh Kristus, menjadi mempelai wanita. Ini yang bagus. Tapi ada 2 yang mencemarkan. Ada 2 wanita yang mencemarkan. Yaitu yang pertama disebut namanya Isabel. Itu Wahyu pasal yang kedua. Namanya Isabel. Itu yang mencemarkan. Yang dicemarkan pertama adalah hamba Tuhan. Ini yang dicemarkan pertama. Sebab mereka mempunyai satu sistem pencemaran. Saudara-saudaraku, dari hamba Tuhan, kalau sudah dicemarkan, dia gampang mencemarkan seluruh sidang jemaat. Jadi kita berdoa bersama-sama, dan saya jelas mohon bantuan doa dari saudara-saudara agar pemberitaan firman di sini merupakan firman yang dapat menyucikan. Jangan firman yang palsu. Jangan merupakan berita firman dari pikiran manusia, dari perasaan manusia, semacam emosi, ambisi, amarah, keinginan dan sebagainya. Kalau firman Tuhan dicampur dengan ini, saudara-saudaraku, sidang jemaat dinajiskan lewat pemberitaan yang sudah dicampur oleh wanita yang namanya Isabel dengan, perhatikan, pengajaran-pengajaran yang sesat. Pengajaran sesat itu dari setan, itu sesat. Dari dunia itu sesat. Dari daging itu sesat. Itu pengajaran sesat. Pengajaran dari daging sudah jelas. Keinginan, hawa nafsu, emosi, ambisi. Itu merupakan suatu hal yang menajiskan. Kalau firman Allah disampaikan dengan maksud ingin apa? Ingin uang, ingin pangkat, ingin kedudukan, ingin dipuji. Itu pengajaran tidak suci lagi. Itu yang menajiskan pengikut-pengikut Tuhan. Jadi jangan kita dinajiskan dengan macam itu. Ada pengajaran setan-setan. Ada pengajaran dari dunia ini. Pengajaran dunia sekarang begitu banyak masuk dalam gereja. Bagaikan air laut yang masuk dalam perahu. Dan bisa menenggelamkan perahu di tengah-tengah laut yang dalam itu.
saudara-saudaraku. Sebab itu kita memang berada di tengah-tengah dunia. Rasul Paulus katakan, perjuangan kita bukan cara dunia. Ibadah kita jangan cara dunia. Pelayanan kita bukan cara dunia. Mari kita sekarang mengikut Tuhan, mengambil contoh teladan dari Kristus. Saudara-saudaraku, mengikut Dia tepat di belakangnya. Supaya jejak yang dilabur dengan darah itu merupakan tempat kita berdiri. Gunanya apa? Nomor satu, kita ditebus, kita disucikan oleh Tuhan. Selanjutnya, saudara-saudaraku, setan tidak bisa mengganggu kita selama kita berada di atas korban darah Kristus. Saudara percaya? Itu gunanya. Mengapa kita harus ikut Tuhan? Pada langkah-langkah yang dilabur dengan darah, dipercik dengan darah. Itu gunanya, supaya kita ditebus. Darah itu yang membayar kehidupan kita. 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19. Darah itu yang menyucikan kita. Darah itu yang mengalahkan setan. Kalau kita ikut Tuhan, saudaraku, bukan ikut maunya kita, ikut Tuhan, saudara-saudaraku, damai di hati ada. Kita punya hati damai. Memang banyak yang digelisahkan di dalam dunia ini. Kalau pelayanan kita, saudara-saudaraku, sempat ditimbus oleh ombak, oleh air laut ini, oleh pengajaran, oleh keadaan dunia. Saudara-saudaraku, ingatlah, kita bukan semakin bisa bebas, tetapi seperti perahu yang diisi dengan air laut. Dia sulit untuk bergerak, sulit, cenderung untuk hanya bisa tenggelam. Dan kalau Tuhan membawa kita, saudaraku, bukan untuk menenggelamkan kita, tetapi justru untuk mengangkat kita dari tanda-tanda, dari kecenderungan untuk menjadi tenggelam. Kesaksian saudara kita tadi, kita dengar jelas apa yang dia alami. Suatu kecenderungan dunia ini yang akan membuat tenggelam seseorang. Tapi Tuhan mengajak dia bukan untuk menjerumuskan, tidak, tapi justru itulah pengangkatan Tuhan kepada kita. Jangan dinajiskan oleh perempuan. Jadi ini nomor satu yang menajiskan kita. Pengajaran yang tidak sehat. Pengajaran yang tidak sehat berasal dari daging, dari dunia, dari setan. Itu dalam Wahyu pasal 2, tolong sebutkan ayatnya. Wahyu pasal 2 tentang jemaat Tiatira. Wahyu pasal 2 ayat berapa itu? Jemaat Tiatira. Saudara baca, catat, baca di rumah. Jemaat Tiatira ini suatu jemaat yang dinajiskan. Pasal 2 ayat 20. Iya. Ayat 20 sampai kepada jemaat di Tiatira. Iya, sampai ayat 18 sampai 29. Ayat 18 sampai 29. Baca di rumah. Itu jemaat Tiatira. Dan saudara lihat, kalau dinajiskan itu, Tuhan murka. Tuhan murka. Dan Tuhan sedang menyelidiki kita sampai di sungsung kita, sampai di buah pinggang, sampai di dalam hati batin, supaya kita dimurnikan oleh Tuhan. Kedua, Wahyu 17. Mulai ayat pertama disebut namanya Babel besar. Babel besar itu yang menajiskan. Jadi pertama tadi ajaran yang tidak sehat itu menajiskan, di dalam, itu menajiskan dalam batin kita, ya. Disebutkan sampai pada buah pinggang hati, ya. Itu berarti perkara-perkara di dalam yang mencerna untuk kemudian memasukkan pengajaran itu sampai di darah daging, ya. Pengajaran itu ditelan
dicerna oleh pencernaan kita di dalam hati kita, di dalam batin kita, lewat darah, lewat air, lewat makanan, saudara-saudaraku, lewat nafas kita dicemarkan, sehingga nanti pencemaran itu sampai di dalam darah daging kita, dan ini sulit dibersihkan. Kalau kecemaran sudah sampai di situ sudah sulit. Kalau kecemaran hanya di luar, mandi saja, gosok dengan sabun sudah bersih. Tapi kalau kecemaran itu merupakan pengajaran, dia bukan hanya di luar, dia masuk sampai di dalam hati batin. Saudara-saudara, yang kedua, perbuatan dosa. Wahyu 17 itu perempuan namanya Babel besar, kemudian jabatannya disebut ibu segala wanita tuna susila. Itu perbuatan dosa memuncak. Dosa akan memuncak akhir zaman ini pada soal makan, minum, dan seks. Dosa seks. Ini puncak dari dosa akhir zaman. Makan, minum, dan seks. Ini yang nanti akan menajiskan anak-anak Tuhan. Ini menajiskan anak-anak Tuhan. Kawin mawin dan seks. Makan minum kawin mawin, ini dosa seks. Saudara-saudaraku, dan perbuatan-perbuatan ini sudah sangat, saudara-saudaraku perhatikan, sangat menodai pengikutan kepada Tuhan. Kalau bukan darah Kristus, kita tidak bisa terlepas. Sebab itu saudara-saudaraku, kesempatan masih ada. Kesempatan masih ada di mana darah ini, darah Kristus masih bekerja. Gunakan untuk masuk pada pengikutan kita kepada Tuhan. Berjalan atas langkah-langkah yang ditinggalkan oleh Tuhan bagi kita. Jangan membuat langkah sendiri. Kita sudah punya langkah. Kalau kita membuat langkah sendiri, saudara-saudaraku, kita berarti menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan apa yang akan dialami di sana? Dosa itu bukan hanya menjadi noda. Dosa itu bukan hanya menjadi noda, tapi dosa itu membekas. Itu artinya tidak akan terhapus. Di dalam 1 Timotius pasal 4. 1 Timotius pasal 4. Ini dibaca. Ini akan terjadi akhir zaman, di mana setan itu akan bukan hanya menodai kita, tapi noda itu akan membekas. Ayat 1 dan ayat 2. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ya, ini wanita pertama. Ini dikerjakan oleh Isabel. Ini yang menajiskan anak-anak Tuhan. Kalau ini sempat menajiskan, dikatakan murtad. Perkataan murtad ini itu artinya gugur dari iman, meninggalkan pengajaran yang benar, kemudian mengikuti penyesat dan ajaran setan-setan. Ini namanya murtad. Kemudian ayat 2. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Ayat 3. Mereka itu melarang orang kawin. Iya, soal seks. Melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Ya, terima kasih. Ini perbuatan dosa. Jadi dua hal ini yang menajiskan. Pengajaran
yang sesat itu pengejaran, membawa manusia pada dosa. Kemudian yang kedua, perbuatan dosa menyangkut kawin mawin, makan minum, berbagai-bagai larangan makanan ini dan itu. Saudara-saudaraku, makanan, melarang makanan, saudara-saudaraku, tidak hanya makanan cara dunia ini, tetapi yang paling dasar nanti, yang paling dasar adalah nanti gereja Tuhan dilarang berbakti oleh setan. Tidak boleh makan firman yang harusnya dimakan. Makanan yang harus dimakan dengan ucapan syukur. Makanan yang sungguh-sungguh itulah firman Allah, tubuh dan darah Kristus, mendarah daging bagi kita. Itu akan dihalangi. Itu akan dihalangi. Itu sebabnya tadi permulaan kebaktian saya katakan, selama kita ada kesempatan berbakti, berbaktilah. Sebab kita tidak tahu apa ada kesempatan berikut atau tidak ada. Kita tidak tahu. Hari ini kita nggak tahu. Apa besok kita bisa berbakti atau tidak. Kita nggak tahu. Tapi kalau hari ini kita berbakti, makanlah makanan itu. Sebab akan ada datang saatnya orang tidak boleh makan makanan yang sebenarnya diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang percaya. Makanan apa yang dimakan oleh orang percaya? Hanya orang percaya, firman Allah. Orang yang tidak percaya tidak mungkin makan firman Allah. Jadi bukan makanan sekedar roti atau capcay atau apa. Itu orang tidak percaya juga boleh makan kok itu. Tapi makanan yang hanya dimakan oleh orang percaya dengan pengucapan syukur adalah firman Allah yang akan menjadi darah daging dalam kehidupan kita. Hanya orang percaya bisa makan ini. Biar ada di sini, biar saudara ada di sini, mendengar firman yang sama yang didengar oleh saudara-saudara. Tetapi kalau saudara tidak percaya, saudara tidak makan. Saudara mendengar tapi tidak makan. Sementara yang lain yang percaya, dia mendengar, dia makan makanan ini. Buktinya nanti setelah doa dinaikkan, dia mengucap syukur. Itu makanan yang nanti akan dilarang. Itu perbuatan dosa di akhir zaman. Akan melarang anak-anak Tuhan makan makanan yang harusnya dimakan dengan ucapan syukur kepada Allah. Diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk dimakan. Saudara-saudaraku. Dan sekarang bagaimana? Nanti ada anjing-anjing yang menunggu. Siapa ini anjing-anjing? Orang yang diperkirakan akan masuk neraka sebab dia berbuat jahat, pencuri, penjinah dan sebagainya. Tetapi dia datang dan dia mendengar firman Allah, dia pegang firman Allah, dia makan firman Allah, dia selamat, dia hidup untuk selama-lamanya. Itu sebabnya hari ini makanlah sungguh-sungguh. Makanan itu akan memberi kita kekuatan untuk mampu mengikut Tuhan, saudara, sampai di puncak gunung. Kita nggak tahu. Kalau tapi Alkitab mengatakan akan datang saatnya. Ini dosa, ini pemuncakan dosa. Orang dilarang makan firman Allah. Sebab iblis tahu kalau kita makan firman Allah, saudara-saudaraku, dosa tidak dapat menjatuhkan kita. Ini yang harus kita perhatikan. Kemudian melarang kawin. Melarang kawin itu artinya kawin semaunya. Tidak boleh nikah. Tidak perlu nikah. Tidak perlu. Sebagaimana selalu saya ingatkan, dalam satu nikah itu kedua keluarga. Kemudian datang ke gereja, kemudian dicatat. Itu nikah di dalam negeri kita ini. Pemerintah sangat menolong kita. Itu nanti akan diabaikan. Tidak perlu macam-macam itu panjang lebar. Nikah semaunya, cerai semaunya, tidak pakai aturan. Dan kita lihat nanti buahnya nikah ini. Akibat dari perbuatan itu akan banyak kejahatan. Jadi
Ini yang menajiskan. Perceraian banyak, aborsi tidak bisa dihitung. Ini akibatnya. Dan bahkan dianggap nanti malah dianggap nanti itu suatu perbuatan yang halal. Sebab itu mari kita perhatikan sungguh-sungguh, saudaraku, firman Allah itu. Yang perkataan melarang orang menikah itu melarang orang kawin, bukan artinya tidak boleh kawin. Malah sebaliknya, kawin semaunya, cerai semaunya, tanpa aturan. Dan ini bukan pengikutan kepada Tuhan. Kalau kita semacam itu, saudara-saudaraku, pengikutan kita kepada Tuhan akan kena noda cacat yang tidak terhapuskan. Sebab itu mari sekarang ini, saudara-saudaraku, bagi saudara yang pisah oleh karena memang diizinkan pisah, terutama karena zina, dalam Injil Matius 19 katakan itu bisa bercerai, tetapi jangan menikah lagi. Itu aturannya firman. Jadi mari kita perhatikan, daripada kita terjerumus pada dosa semacam ini, lebih baik kita mengatur kehidupan kita, nikah kita, saudara-saudaraku, supaya kita jangan dinajiskan oleh perempuan pertama dengan ajaran, dengan nasihat-nasihat palsunya, perempuan yang kedua dengan perbuatan dosa kenajisan yang dipaksakan kepada manusia. Kita kembali Wahyu pasal 14 itu, dalam ayat yang keempat dikatakan mereka itu ditebus dari antara manusia sebagai korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Perkataan ditebus disebutkan 2 kali, ya. Ayat 3 bagian terakhir, 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi ini. Ditebus dari bumi ini. Kemudian dikatakan yang kedua kali ayat 4, ditebus dari antara manusia menjadi korban sulung. Jadi 2 kali penebusan ini, 2 kali perkataan ditebus itu bukan kebetulan, tapi itu mempunyai arti. Ditebus pertama dikatakan dari bumi ini. Ditebus dari bumi ini. Perkataan ditebus di sini mengandung arti dipanggil, dipilih, disucikan. Ini perkataan ini. Pertama ini artinya kita dipanggil oleh Tuhan dari sekian banyak orang. Dari sekian miliar. Sekarang saya tidak tahu sudah 6 miliar manusia di bumi ini. Mungkin sudah 6 miliar. Atau mungkin sudah lebih. Pada beberapa tahun yang lalu 5 miliar. Sekarang rasanya sudah lebih. Dari sekian manusia itu kita dipanggil oleh Tuhan sedikit ini. Kita dipilih oleh Tuhan sedikit ini. Kita disucikan oleh Tuhan. Nah inilah orang-orang dipilih oleh Tuhan. Dipanggil oleh Tuhan. Dari keluarga-keluarga kita di bumi ini, kita ini dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi milik Dia. Ini ditebus pertama. Jadi perkataan ditebus yang pertama itu berarti dipanggil oleh Tuhan, membuat saudara bisa ada di sini. Jangan saudara pikir bisa ada di sini ini karena maunya saudara. Tidak. Dari kesaksian ibu tadi kita dengarkan bagaimana dia bisa hadir di sini. Kalau maunya dia hari ini tidak di sini, ada di Solo kalau tidak salah, ya. Rencana. Tapi bukan rencana, biasa bisa ada di sini. Dipanggil, dipilih oleh Tuhan. Disucikan oleh Tuhan untuk menjadi milik Tuhan. 144.000. Ini satu bagian. Nanti akan ada lagi bagian-bagian yang lain, tapi ini suatu gambaran. Semua anggota tubuh Kristus ini nanti akan seperti 104.
percontohan, kualitas dari tubuh Kristus. Saudara-saudaraku, mereka ini orang dipilih, kita ini orang dipanggil, dipilih, disucikan oleh Tuhan. Itu perkataan ditebus yang pertama. Kemudian ditebus dari antara manusia akan sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Sesudah kita disucikan, punya tugas. Apa tugas kita sekarang? Mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan setengah ditebus, saudaraku. Kalau kita hanya merasa sudah disucikan, sudah diberkati, lalu kita merasa sudah puas, itu baru setengah penebusan. Belum penebusan sempurna. Kita harus ditebus sempurna. Artinya setelah dipanggil oleh Tuhan, setelah dipilih oleh Tuhan, setelah disucikan oleh Tuhan, segera penebusan yang kedua, ditebus bagi Allah. Dari antara manusia ditebus bagi Allah. Sebagai korban sulung bagi Allah. Artinya dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau saudara setelah ditebus, setelah diselamatkan, merasa hanya untuk diri sendiri, setengah penebusan. Pengikutan kita kepada Tuhan harus sampai kemanapun Tuhan pergi, Tuhan akan menguasai kehidupan kita. Itu penebusan. Jangan salah menggunakan kehidupan yang ditebus ini. Karena kita sudah dibeli dengan harga mahal. Dengan darah kita ditebus dengan harga mahal. Sebab itu kita punya kewajiban sekarang mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Sehingga kalau kita mengerti ini, untuk mencapai penebusan tingkat yang kedua ini, sudah kita punya kemampuan untuk melawan segala daya tarik dunia, dengan segala keberatan yang ada di dunia yang menyeret kehidupan kita. Nanti gereja Tuhan ini yang ditebus ini mempelai perempuan Kristus, gambaran dari bagian tubuh Kristus yang mengalami penebusan sempurna. Saatnya tidak ada satu tali yang kuat sebagaimanapun juga dapat mengikat dia. Dia akan diangkat oleh Tuhan. Tidak ada yang mikirkan, oh ini ku belum selesai. Nggak ada. Ditinggalkan semua. Kita sekarang sedang dalam persiapan kepada penyingkiran. Jangan ada satu tali yang mengikat kita untuk dapat mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Ikatan apapun juga jangan mengikat kita untuk kemudian kita tidak bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Menjadi suatu bau harum, suatu asap yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kita menjadi sesuatu yang tidak ada, hanya untuk Tuhan. Ini penebusan yang kedua. Jadi inilah pengikutan kepada Tuhan. Jadi kalau kita ditebus, dipanggil oleh Tuhan, menjadi sebagai seorang apa? Menjadi sebagai anggota gereja, menjadi sebagai imam-imam, menjadi sebagai seorang gembala, sebagai seorang pendeta, itu belum sampai sejauh itu. Harus ditingkatkan menjadi hanya milik Tuhan. Sehingga waktu apapun kalau Tuhan perintahkan kemana, kita akan di sana akan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Tidak ada usulan ikatan ini dan itu, nggak ada. Kita ikut Tuhan kemanapun Tuhan pergi. Ini pengikutan kepada Tuhan.